Shalom New Generation, kembali kita dalam ibadah pada saat ini. Saya percaya kita semua yang melihat video ini baik di rumah maupun di tempat ini, kita merasakan sukacita yang luar biasa dari Tuhan. Sebab Dia, Tuhan, Raja atas hidup kita semua. Haleluya! Woo! Bersyukurlah kau
buat setiap kita. Berikan hidupmu, seluruh hidupmu yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebab kerinduan kita mau mengiring Yesus. Karena itulah kesukaan yang terbesar yang boleh Tuhan terima atas hidup kita. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa.
pada saat ini Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu yang siap kita bersama-sama katakan amin. Haleluya. Shalom teman-teman New Wine, apa kabarnya? Sehat semua? Bersyukur kita selalu dalam perlindungan Tuhan. Kali ini kita akan menyimak bersama tentang apa itu impresi, apa itu inspirasi. Teman-teman New Wine, kalian tahu kan, sekarang banyak sekali orang yang cita-citanya kalau ditanya pengen jadi apa? Pengen jadi YouTuber. Nah, ada juga sekarang profesi yang namanya influencer. Kalian tahu influencer? Dari katanya saja kita sudah tahu influencer adalah orang yang mempengaruhi orang lain. Nah, kalau dulu kita tidak pernah mengenal namanya influencer, tapi lihat sekarang, ya banyak orang-orang itu bergeraknya, orang beli sesuatu, ya itu bukan karena satu kebutuhan, tapi kadang-kadang karena idolanya pakai barang itu. Kalian apakah mengerti tentang hal ini? Nah, saya harap teman-teman New Wine juga bisa menjadi influencer. Influencer yang tidak membutuhkan media sosial, tapi dari kehidupanmu engkau bisa menjadi influencer. Kita buka dulu yuk Alkitab kita di dalam Filipi 4 ayat yang kelima. Dikatakan demikian, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Nah, tadi saya menceritakan inspirasi atau impresi. Inspirasi itu menumbuhkan sesuatu dari dalam. Berbeda dengan impresi. Impresi itu hanya memberikan satu kesan saja. Misalnya, kalau kalian lihat satu pertunjukan ya, atau kembang api. Nah, kalau kita lihat, wah luar biasa, wah hebat, keren gitu kan ya. Itu hanya sekedar impresi. Tapi kalau bicara tentang inspirasi itu akan menumbuhkan sesuatu dari dalam. Ada satu dorongan yang kuat. Ketika Anda melihat seorang bapak yang berjuang di tengah hujan, ya tetap dia mendorong gerobaknya. Ini hanya cerita saja. Itu bapak tua ini berjuang untuk keluarganya. Nah, itu sesuatu yang menginspirasi. Mungkin kita sedih, mungkin kita bisa, waduh, tidak enak perasaannya. Tapi justru itu menumbuhkan sesuatu dalam kehidupan kita. Satu dorongan yang keluar dari dalam. Nah, firman Tuhan mengatakan, hendaklah kebaikanmu diketahui semua orang. Apa maksudnya? Kebaikan hati. Firman Tuhan mengatakan kebaikan hati ini artinya kerendahan hatimu, karaktermu. Karakter kita dari dalam ini, itu yang biar orang lain ketahui, yang biar orang lain lihat kehidupan kita. Dan kalimat selanjutnya mengatakan Tuhan sudah dekat. Apa hubungannya dengan hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat? Artinya kita sudah ada di ujung dari akhir zaman. Kenapa kita mesti hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang? Kenapa mesti kita? Nah, Tuhan mau bahwa orang lain bisa melihat Yesus itu dalam kehidupan kita. Karena dengan demikian, maka banyak orang yang akan bisa diselamatkan. Banyak orang akan mengenal Tuhan melalui kehidupan kita. Nah, teman-teman New Wine, Anda hanya memilih impresi atau inspirasi. Anda boleh bikin konten di media sosial, mau di Instagram, Facebook, bahkan jadi YouTuber. Enggak apa-apa, enggak masalah. Tapi mana yang kau pilih? Inspirasi atau impresi? Seorang influencer bisa saja dalam kontennya muncul impresi, bisa. Atau dia memberikan inspirasi, bisa. Kalian tahu kan,
Kalau kita lihat di media sosial, di YouTube juga mungkin ada orang-orang yang dengan apa yang dia miliki dia bantu orang lain, dia tolong orang lain. Ada yang dulu warga negara Jepang, ketika dia selesai menonton satu pertunjukan besar, apa yang mereka lakukan? Mereka pungut sampah. Nah, itu memberikan satu inspirasi buat kita. Oh iya, kita mesti jaga kebersihan. Kita tidak boleh buang sembarangan. Begitu kan? Kita tidak kenal mereka, tapi itu membuat kita terinspirasi supaya kita juga bisa jaga kebersihan. Yesus, satu tokoh yang menjadi inspirasi banyak orang di dalam kehidupannya. Yesus hadir di tahun itu, nggak ada Instagram, nggak ada Facebook, tapi banyak followernya. Teman-teman New Wine, kalau Anda mau punya banyak follower, jadilah inspirasi. Impresi hanya akan terus Anda akan membuat konten-konten yang isinya impresi, lebih impresi lagi. Hanya kesan saja di luar. Tapi ketika hidupmu menginspirasi, maka banyak orang akan datang kepadamu. Kenapa kamu bisa hidup seperti itu? Kenapa hidupmu bisa luar biasa? Orang akan bertanya. Nah, disitulah saatnya engkau menjelaskan tentang Yesus, engkau cerita tentang firman Tuhan melalui kehidupanmu yang menginspirasi. Anak-anak muda, kalian harus hebat. Anda harus teguh berdiri di atas firman Tuhan. Di masa sukar ini engkau tetap tegar, bahkan engkau memberikan inspirasi. Hari ini banyak anak-anak muda yang luar biasa. Ya, mereka punya pemikiran, ide-ide yang tidak pernah terpikir sebelumnya. Apalagi kita, anak-anak Tuhan, kita diberikan hikmat yang luar biasa. Ada satu ayat lagi yang kita mesti buka ya, di 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Teman-teman tahu artinya? Teman-teman New Wine, kalian saat ini sedang melihat tayangan ini, yang setiap Sabtu teman-teman ke gereja, bersekutu bersama, hari Minggu kita ibadah bersama. Artinya apa? Kita yang sedang mengenal Yesus yang hidup itu. Kita sedang belajar tentang Allah kita. Kita belajar tentang firman Tuhan. Nah, dikatakan bahwa kita wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Artinya kita mestinya meneladani kehidupan Kristus. Nah, itulah ketika kita meneladani kehidupan Kristus di dalam hidup kita, maka kehidupan kita ini juga bisa menginspirasi orang lain. Karena Kristus sudah menunjukkan sebelumnya, ketika ia hidup, banyak orang diselamatkan, banyak orang terinspirasi. Itu Yesus. Kalau sekedar impresi, itu gampang sekali buat Tuhan. Tapi teman-teman New Wine, saya berdoa kita semua bisa menjadi orang-orang yang menginspirasi orang lain, supaya banyak orang akan mengenal Yesus yang hidup itu melalui kehidupan kita. Mereka akan bertanya-tanya, bagaimana engkau bisa tegar di tengah masa sukar? Bagaimana engkau bisa punya ide-ide yang hebat sementara dunia sedang resesi? Orang akan bertanya-tanya, bagaimana hidupmu bisa begitu sabar? Bagaimana engkau bisa memelihara kerendahan hati? Itulah kehidupan yang menginspirasi orang lain. Itu yang perlu orang lain tahu. Tuhan sudah dekat. Ya, teman-teman New Wine, kalau kita kita cuman pamer harta, pamer handphone lah, punya kendaraan apa, kita pamerkan. Maaf, orang dunia saja, mereka tidak kenal Tuhan, tapi mereka bisa punya semua itu.
buat apa kita seperti itu? Itu hanya memberikan impresi, kesan saja. Lebih baik saya mendorong teman-teman melalui kehidupan kita sehari-hari. Apa yang kita perbuat, apa yang kita yakini di dalam Tuhan, itulah yang menginspirasi. Nah, teman-teman New Wine, sekali lagi, engkau pilih inspirasi atau impresi. Jadilah influencer yang tidak membutuhkan media sosial, tapi kehidupanmu lah menginfluence many people. Teman-teman di sekitarmu, orang-orang di sekitar Anda semua, dimanapun kau berada, engkau menjadi influencer. Karena hidupmu, di dalammu ada Tuhan. Sekali lagi ya, 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. 1 ayat lagi saya mau tunjukkan untuk anak-anak muda. Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Ingat ya, sekali lagi, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman. Teman-teman, kita sudah menjaga hidup sesuai dengan firman Tuhan belum? Ingat ya, firman Tuhan ini hidup. Kalau kita baca ini cuma logos, tapi kalau kita melakukannya, firman Tuhan itu hidup. Jadi hati-hati dalam menjalani hidup. Kita punya landasan, kita punya rel, yaitu firman Tuhan. Itulah kehidupan kita yang akan menginspirasi orang lain. Bagaimana kita bisa tetap tegar di masa sukar, bahkan kita memberikan inspirasi buat orang lain. Teman-teman, jadilah influencer yang menginspirasi banyak orang tanpa engkau membutuhkan media sosial. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat saat ini Tuhan, Engkau memberkati setiap kami. Engkau tolong kami Tuhan ketika kami mau mengenal Engkau lebih dalam, kami hidup di dalam Engkau, maka kami wajib hidup seperti Kristus hidup. Tuhan, mungkin itu tidak mudah, tapi kami percaya Tuhan dengan pertolongan dari Tuhan, maka kami dimampukan untuk melakukan semuanya itu. Dan biarlah hidup kami Tuhan hari-hari ini, kami menjadi inspirasi banyak orang. Di tengah segala yang terjadi, di tengah kehidupan ini Tuhan, justru hidup kami memberikan inspirasi buat banyak orang. Tanpa kami membutuhkan media sosial, tanpa kami berinstagram, tanpa kami berfacebook, Twitter dan lain sebagainya. Tapi hidup kami, orang melihat hidup kami, itu memberikan inspirasi buat mereka mengenal Engkau. Karena kami percaya Tuhan, hari-hari ini di mana akhir zaman sudah sangat dekat dalam kehidupan kami, maka melalui kehidupan kami Tuhan, banyak orang akan diselamatkan. Terima kasih kalau Tuhan mau pakai kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.